Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab hanya oleh anugerah-Nya kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama bersyukur dan memuliakan Allah melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberkati setiap kita, dan kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada kita. 2 Korintus 1 ayatnya yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebagai orang yang percaya yang dikasihi Tuhan, yang telah mendengarkan berita kabar baik, kita juga harus memberitakannya kepada setiap orang yang belum percaya kepadanya. Markus 13 ayatnya yang ke-10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menghadap Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya selama kita hidup. Kita mau bermazmur bagi Dia, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita bersama-sama memuji Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan bersama-sama, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan
dan hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini kami Tuhan, membawa hati kami kepadamu, membawa setiap pujian dan penyembahan kami, sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntun ibadah kami, kiranya Tuhan yang senantiasa berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita umat yang dipilih oleh Dia, sehingga kita menerima mahkota kehidupan yang telah Allah sediakan bagi kita. Kita bersuka cita di hadapan Dia, dan Tuhan yang memberikan kegirangan bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Katakan bersama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita yang melimpah bagi setiap kita. Ada amin? Mari kita bersama-sama memuji Dia. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita terima janji Allah dan kita memuji dan memuliakan namanya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, kita telah menerima janji Allah bagi kaum Yehuda. Bersorak-sorai untuk Tuhan, memuliakan namanya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa,
memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku berkatakan haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Puji Tuhan, karena kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Dia Allah rela mati menyelamatkan kita, sehingga kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang melayakkan kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Bersama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan saudara, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bersama-sama katakan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai untuk Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita bersama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sekali lagi. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan saudara, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita bersyukur mempunyai Allah yang mengerti setiap pergumulan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Burung di udara Tuhan perhatikan, bunga bakung di taman Tuhan dandani. Terlebih kita orang yang percaya kepadanya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi mari kita bersama-sama memuji Dia. Perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan
sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap kami. Engkau Allah yang peduli kepada setiap kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk menikmati hidup ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau terus menolong kami. Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan Engkau yang menolong kami untuk melewati hari-hari yang penuh tantangan dan rintangan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap kami. Engkau memberikan pertumbuhan di dalam iman kerohanian kami. Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami boleh setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Membawa setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam hubungan rumah tangga mereka. Kiranya Allah melawat kami. Allah memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang menolong, kiranya lawatan Tuhan boleh ada di tengah-tengah gereja kami. Dan kami dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan,
untuk kemuliaan Tuhan. Mereka boleh menyembah, mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan mengambil sikap berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan jika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan kita. Sebab segala perkara dapat ditanggung hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama kita memuji Dia. Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Sekali lagi dengan penuh iman, katakan segala perkaraku kuserahkan padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Tiada yang dapat merendahkanku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkan, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau boleh menolong, memberkati, menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi sampai saat pagi hari ini. Bersyukur karena kasih anugerah, karena kemurahan, karena kebaikan, Tuhan boleh memimpin kami dan masih mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami membawa hati kami yang penuh dengan dosa, kami membawa hati kami yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya damai sejahtera daripada Tuhan boleh memberkati kami, memulihkan kami, boleh memberikan kepada setiap kami sukacita untuk kami lebih bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan senantiasa benar-benar dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah dan bertahtalah dalam hati kami, supaya kami senantiasa boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang kelima tahun 2023. Semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena kemurahan Tuhan.
Di saat yang berbahagia ini, di bulan yang baru ini, gereja memberikan tema besar bagi kita jemaat Tuhan yang ada di GKA Anugerah dengan tema besar penantian yang tak mengecewakan. Penantian yang tak mengecewakan. Kalau saya sekilas boleh merenungkan bahwa memang benar kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sukacita, memberikan kita orang-orang percaya yang menanti Dia suatu hal yang tidak mengecewakan. Dan subtema kita di minggu ini adalah pintu yang terkunci. Apa maksudnya pintu yang terkunci? Sebelum masuk lebih jauh di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di kehidupan seorang tentara Jepang bernama Letnan Hiro Onoda. Mungkin di antara kita pernah mendengar atau menyaksikan di televisi, mendengar di radio tentang kisah Letnan Hiro Onoda. Sekilas saya ingin menceritakan kisah tentang tentara Jepang yang benar-benar bagaimana dia diapresiasi karena kesetiaannya kepada pemerintah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Letnan Hiro Onoda bersama dengan kawannya 3 orang, mereka tinggal di Pulau Lubang, Filipina. Mereka menolak percaya bahwa perang telah berakhir. Jadi keempat orang ini bersama dengan Letnan Hiro Onoda ini menolak untuk percaya bahwa mereka sudah menyelesaikan perang, bahwa perang itu sudah berakhir. Mereka tetap tinggal di Filipina dan tidak kembali ke Jepang. Puluhan tahun mereka hidup di hutan. Karena apa? Karena masih menyangka bahwa peperangan masih terjadi dan mereka harus tetap berjaga-jaga dengan kuat. Selama puluhan tahun mereka hidup di hutan, mereka hanya makan buah-buahan. Sampai suatu waktu ada surat selebaran dari pemerintahan atau dari pasukan atau dari kota Jepang yang menyatakan bahwa perang sudah berakhir. Tapi keempat orang ini menyatakan bahwa tidak, itu hanya siasat dari sekutu. Saya tidak percaya. Sampai akhirnya mereka terus menghabiskan waktu demi waktu puluhan tahun di Filipina. Dan suatu hari ketiga rekannya ini meninggal dan hanya tersisa Letnan Hiro Onoda. Pada suatu kesempatan ada seorang pemuda bernama Suzuki, dia jebolan dari perguruan tinggi Jepang, juga meyakinkan bahwa perang sudah berakhir. Tapi dia tidak percaya, sampai akhirnya Suzuki ini kembali pulang ke Jepang dan dia bertemu dengan mantan perwira dari Letnan Hiro dan dia menyampaikan apa yang dilakukan oleh Letnan Hiro ini sampai akhirnya perwira atau tuan atau jenderal dari Letnan Hiro ini memberikan surat bahwa perang sudah selesai. Sampai akhirnya dia merasa kalau perang sudah selesai, mengapa saya harus menghabiskan waktu yang begitu lama, puluhan tahun untuk tetap tinggal di lubang kota Filipina. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekilas kita bisa menangkap bahwa dia hanya percaya kepada pimpinannya. Dia benar-benar kekeh, dia benar-benar teguh, dia benar-benar tidak tergoyahkan sedikitpun dengan berbagai fakta-fakta yang sudah menjelaskan bahwa perang tersebut telah berakhir. Sekilas kalau kita boleh mendengar, ketika kita boleh membaca tentang kisah Letnan
Hiro Onoda ini, kita juga teringat tentang murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang sesungguhnya Tuhan sendiri telah nyatakan bahwa dia akan mati tapi dia akan bangkit. Namun murid-murid Tuhan Yesus belum mempercayai Tuhan sepenuhnya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana murid Tuhan Yesus pun mengalami kegentaran, ketakutan yang sangat hebat, kegelisahan, suatu keadaan yang tidak baik yang dialami. Dia tidak percaya, mereka tidak percaya tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat perikop di dalam Alkitab, judul yang diberikan LAI di dalam konteks Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini diberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekilas ketika kita membaca tentang kisah ini, kita melihat bahwa sekelompok murid Yesus yang mengalami ketakutan dan terbelenggu dalam ketidakpercayaan tentang berita kebangkitan Yesus. Jadi murid-murid mereka mengalami suatu keadaan takut, suatu keadaan terbelenggu, bahkan kecemasan, keraguan tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Terlepas dari semua yang sudah disaksikan oleh beberapa temannya. Yang pertama kita bisa lihat ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada waktu itu Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, dia sudah diberikan suatu tanda yang nyata bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan beberapa juga Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi di antara mereka bahkan mereka belum secara penuh, secara full percaya bahwa Yesus telah bangkit. Di mana Alkitab pun sudah menuliskan seperti yang tadi saya katakan, sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, mereka pun sudah diberikan pesan bahwa Yesus harus disalibkan, tapi dia akan bangkit. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, yang sesungguhnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik bersama-sama dengan Yesus, bahkan melayani bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan perbuatan dan pekerjaan Yesus, mereka belum percaya 100% kepada Yesus. Sehingga timbul yang namanya ketakutan, timbul yang namanya kegentaran, timbul yang namanya kegelisahan.
Mereka merasa bahwa guru mereka, orang yang menjadi andalan mereka telah mati. Sehingga mereka dalam keadaan yang terancam. Mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan cemas. Hari ini ketika kita tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus, mungkin masih ada ketakutan, kecemasan, keraguan, kegentaran dan lain sebagainya. Karena apa? Kita merasa bahwa Tuhan benar ada enggak sih? Tuhan benar nyata tidak? Tuhan benar menolong saya? Tuhan benar memimpin saya? Tuhan benar menyertai saya atau tidak? Jangan sampai kita termasuk dalam bagian murid-murid yang tidak percaya kepada siapa kita beriman dan berserah kepada Dia. Mereka terus hidup dalam keraguan dan ketakutan jika Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca dengan serius, pada suatu malam mereka berkumpul, pintu semua dikunci. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau pintu dikunci itu berarti mereka ingin menyelamatkan diri. Ingin menyelamatkan diri mereka dari ancaman musuh, dari serangan musuh, dari perlawanan musuh. Kalau kita nonton film perang atau film kerajaan pada waktu itu, ada musuh atau sekutu yang datang pasti sudah mulai berjaga-jaga, membangun tembok yang benar-benar bisa melindungi mereka. Itu yang dilakukan para murid, karena apa? Mereka dalam keadaan takut. Mereka dalam keadaan gentar, mereka dalam keadaan gelisah. Karena masih ada orang-orang Yahudi yang mungkin mengincar kehidupan mereka. Yaitu mereka adalah pengikut Yesus Kristus. Ini yang membuat mereka benar-benar takut, membuat mereka benar-benar terancam. Kita pun kadang bisa melakukan hal itu untuk menyelamatkan diri kita dari yang namanya keraguan karena merasa Yesus tidak ada, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak menyertai kehidupan setiap kita. Ada kabar bahagia bagi para murid. Saat mereka berkubang dalam ketakutan dan ketidakpercayaan, Yesus hadir bagi mereka. Yesus hadir membawa shalom bagi para murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam keseluruhan kisah ini, kalau kita boleh baca dengan sungguh-sungguh, ada satu hal yang menonjol, yaitu pentingnya beriman kepada Tuhan yang bangkit. Pentingnya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Kalau kita tidak beriman atau percaya atau mengaku dengan iman kita bahwa Yesus bangkit, kekhawatiran, kegentaran, kegelisahan akan terus menghantui setiap kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu bisa merenungkan, apakah sejauh saya menjadi orang percaya, saya sudah benar-benar mengaku bahwa Yesus bangkit, Yesus beserta dengan saya. Setidaknya ada 3 pelajaran yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit membawa kedamaian dan sukacita abadi bagi hati yang takut dan gentar. Amin Bapak Ibu. Iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit membawa kedamaian, membawa sukacita yang sifatnya abadi bagi hati yang takut dan gentar. Tuhan Yesus tahu
bagaimana keadaan para murid pada waktu itu. Mereka benar-benar dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan campur aduk. Mungkin saja orang-orang atau tentara Yahudi, tentara orang-orang Romawi akan menangkap mereka, akan membunuh mereka. Sehingga mereka benar-benar menyatukan hati. Tapi mereka semua dalam keadaan yang gelisah. Pintu-pintu yang terkunci ini menandakan bahwa seseorang berusaha untuk mempertahankan dirinya, menyelamatkan dirinya karena tidak ada pengharapan di dalam dia. Yesus tahu betapa sulit mereka, betapa cemas mereka, sehingga dia datang menghadirkan shalom. Bapak Ibu, shalom itu bukan kata yang biasa saja, tapi di dalamnya terkandung makna yang dalam. Shalom yang dinyatakan Yesus kepada para murid itu bukan hanya sekedar sapaan, tapi itu suatu penguatan, itu suatu tanda kasih, itu suatu bukti bahwa sekalipun mereka dalam keadaan gentar, sesungguhnya Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka dan Tuhan pun hadir melawat mereka. Itu shalom yang dinyatakan oleh Yesus. Shalom adalah suatu keadaan yang damai. Tapi damai ini, damai yang sungguh-sungguh merasa tenang, merasa nyaman. Karena apa? Hanya mampu diberikan oleh Allah sendiri. Seseorang mungkin bisa memberikan ketenangan, tapi shalom, kedamaian hanya mampu diberikan oleh Tuhan sendiri yang mampu menguatkan, menghibur, meneguhkan murid-murid pada waktu itu. Yesus menunjukkan tangannya, Yesus menunjukkan lambungnya supaya mereka percaya bahwa hari ini sesungguhnya Dia Yesus Kristus tidak meninggalkan para murid. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bersukacita. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19. Di situ dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ibarat orang yang dalam keadaan gentar menyaksikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mengalami keadaan plong, mengalami suatu keadaan yang benar-benar lepas dari kecemasan dan dari ketakutan. Karena apa? Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan hadir. Tapi mari kita boleh lebih memiliki iman dari para murid. Sekalipun hari ini secara fisik Tuhan tidak hadir di depan mata kita, tapi firman-Nya selalu menuntun kita, menyatakan kepada setiap kita bahwa shalom itu selalu ada bagi setiap kita. Damai sejahtera itu selalu ada bagi setiap kita, sekalipun perjalanan hidup begitu sulit. Perjalanan hidup begitu susah, perjalanan hidup begitu menakutkan dan menggentarkan. Tapi ingat, setiap orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, damai sejahtera yang sejati menyertai dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan damai sejahtera dari Tuhan adalah adanya rasa tenang, sejahtera, dan mengucap syukur sekalipun meskipun di tengah tantangan atau keadaan yang sulit.
kedamaian yang sejati adalah milik mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kuasa maut. Demikian pula kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan percaya kepadanya untuk memiliki sukacita yang sejati. Artinya apa? Kedamaian daripada Tuhan, shalom daripada Tuhan, itu sesungguhnya nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup memegang firman Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu sekalipun badai itu besar, sekalipun tantangan itu besar, sekalipun ada hal-hal yang menyusahkan, tapi dia tetap percaya bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memimpin kehidupannya, sehingga dia tidak goncang. Hari ini saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Mungkin ada dalam keadaan yang benar-benar mengalami kegentaran, ketakutan, kecemasan dalam hal ekonomi, rumah tangga, dalam hal persaudaraan, dalam hal sakit penyakit, dalam hal yang lain-lainnya. Kalau kita ada di dalam Yesus, badai sebesar apapun, tantangan, goncangan sebesar apapun, kita selalu berjalan dalam shalom Tuhan, damai Tuhan yang sejati. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang dalam ketakutan dan kegentaran. Percayalah bahwa iman kita kepada Yesus Kristus, iman itu hanya bisa dinyatakan dari hati yang paling dalam diri Bapak Ibu sendiri, diri saya sendiri. Kalau kita benar-benar beriman, percaya bahwa iman kita kepada Yesus Kristus memberikan kita kekuatan untuk melewati badai yang besar. Percayalah bahwa apa yang kita imani di dalam Yesus, rasa percaya kita kepada Yesus Kristus memberikan kita kekuatan untuk melewati badai yang besar. Kita tidak akan disia-siakan atau tidak akan dikecewakan menjadi pengikut Yesus. Karena dia benar-benar hidup dan dia turut bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti para murid. Seringkali kita gagal seperti para murid. Kurang percaya, kurang iman. Padahal kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Padahal para murid sudah menyertai Tuhan, mengikuti Tuhan, melihat mukjizat yang Tuhan nyatakan. Tapi di saat kegentaran menghantam mereka, mereka goyah. Hari ini saya ingin mengingatkan bagi saya dan kita semua, damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Untuk itu jangan takut dan jangan gentar. Lepaskan semua pintu-pintu yang terkunci dalam hati, yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar. Dia adalah Allah yang Immanuel. Kalau saya bisa melukiskan pernyataan Immanuel, Immanuel itu Allah beserta kita. Beserta kita itu tidak hanya Allah melihat kita dari surga terus memperhatikan, tidak. Tapi Allah yang Immanuel itu dia berada di samping kita, menemani kita, membarengi kita, bersama-sama setiap saat dan setiap langkah kita. Bapak Ibu, kadang sesuatu itu bisa membuat kita lemah, jatuh, dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi dari momen Jumat Agung, Paskah, kita diingatkan kembali. Hei orang-orang percaya, Tuhan itu sudah benar-benar bangkit. Tuhan itu benar-benar hidup. Jadi mulai sekarang percayalah. Mungkin hari ini jawaban doa itu belum ada, belum nyata, belum hadir. Kadang kita memang seperti itu. Kalau mukjizat nyata di depan kita ya Tuhan bekerja. Tapi kalau mukjizat itu belum kita alami, belum kita terima, kita merasa bahwa Tuhan tidak bekerja di dalam diri kita.
ketakutan, kegentaran membuat kita semakin meninggalkan Tuhan. Jadi bagian yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit membawa kedamaian dan sukacita abadi bagi hati yang gentar dan takut. Bagian yang kedua, iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit adalah dasar memberitakan kabar baik bagi dunia. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu menjadi dasar di dalam kita memberitakan kabar baik bagi dunia. Di beberapa kesempatan di bulan yang lalu kita sudah banyak membahas bahwa kasih itu harus diberitakan. Anugerah itu harus disampaikan kepada semua orang, secara khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit membawa kedamaian abadi, membawa sukacita yang abadi. Iya, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus bangkit, itu membawa kita kepada sukacita yang abadi. Tidak ada uang, sukacita. Dalam keadaan sakit, sukacita. Dalam hubungan rumah tangga yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, masih bisa tetap bersukacita. Karena apa? Sukacita itu berasal daripada Tuhan, karena kita beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Pesannya, kedamaian dan kegembiraan itu tidak boleh disimpan untuk diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan harus dibagikan luas kepada semua orang. Berkat-berkat yang diterima oleh para murid ketika mereka melihat dan percaya kepada Yesus, sekalipun mungkin mereka jatuh bangun, tapi mereka berpencar memberitakan kebenaran firman Tuhan ke berbagai-bagai daerah. Bahkan kalau kita boleh mengingat khotbah Bapak I. David minggu lalu, bagaimana ke-12 para murid di dalam mereka memberitakan firman Tuhan, mati mereka itu sungguh-sungguh sangat tragis. Disalib dengan tubuh yang terbalik, mengalami penganiayaan dan mengalami penderitaan. Tapi ini adalah satu sukacita yang harus kita teruskan, supaya dunia yang belum mengenal Tuhan boleh mendapat sentuhan kasih kepada Tuhan. Ingat, barang siapa percaya kepada Tuhan, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa, bukan semua orang. Jadi masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kiranya mereka boleh atau mendapat kesempatan untuk mengenal Tuhan. Seperti nats pembimbing yang kita baca di dalam Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Betapa indahnya, betapa sejuknya. Kiranya kita pun ditolong oleh Tuhan. Iman kita percaya kepada Tuhan membuat kita mampu memberitakan kasih Tuhan itu, tidak terkurung di dalam ketakutan atau keraguan apakah Yesus benar-benar bangkit atau tidak, tapi menyaksikan bahwa Allah yang saya ikuti adalah Allah yang hidup. Seperti Yohanes 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini bukan perkataan saya, tapi kiranya setiap kita yang menerima hari ini, kita benar-benar merasa bahwa ada sapaan Tuhan, damai sejahtera bagi kamu semua. Mari bersama-sama boleh memberitakan tentang kasih Tuhan. Bagian yang ketiga yang kita bisa pelajari dari hal ini, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kehidupan dan pelayanan para murid. Bapak Ibu, dunia dapat membuat kita gentar dan gelisah
bahkan tidak menerima keberadaan kita. Namun ingat, kasih penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus itu memimpin kita, itu memberkati kita, itu menyertai kita. Jadi jangan pernah gentar dalam hal apapun, karena Allah sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, untuk tetap bersuka cita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sukacita bagi kita semua. Allah telah bangkit bagi kita. Janganlah takut dan janganlah gentar. Mari kerjakan panggilan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Di dalam Dia ada kepastian yang kekal. Di dalam Dia ada penyertaan yang sempurna. Mari berjalan bersamanya. Lepaskan semua hal-hal yang mengunci kita untuk ragu akan kebenaran firman Tuhan atau penyertaan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengatur dan berotoritas dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami sering gagal di dalam kami melakukan atau hidup sebagai orang-orang yang percaya. Hari ini kami dikuatkan kembali bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam tantangan apapun, Allah turut bekerja bagi kami semua. Lepaskanlah keraguan-keraguan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, mampukan kami juga untuk menyatakan kasih-Mu bagi setiap mereka yang belum mengenal Engkau, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Ampuni kami jika kami masih menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya melalui kehidupan kami ditolong Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu terus menyertai kami untuk kami menjadi kesaksian yang baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu satu persatu. Tuntunlah mereka beriman kepadamu dengan totalitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Dan adakah untuk yang pertama kali beribadah di tempat ini, kami undang untuk bisa bangkit berdiri. Terima kasih untuk pelayanan dari Kak Tuti yang sudah membagikan berkat bagi kita, boleh menjadi berkat bagi segenap jemaat. Dan Bapak Ibu, Sekolah TK SD Anugerah Tulungagung masih membuka pendaftaran murid baru bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, cucu, kerabat di usia sekolah, bisa segera mendaftarkan di sekolah kita, TK Kristen, SD Kristen Anugerah Tulungagung. Kemudian untuk minggu depan jadwal khotbah tetap Kak Tuti. Tadi ada beberapa jemaat yang bertanya apakah ini keliru jadwal. Tidak, memang jadwalnya ada seperti itu karena hari ini Kak Tuti sedang menggantikan pengkhotbah yang lain yang berhalangan untuk menunaikan tugasnya. Selanjutnya Bapak Ibu tolong diperhatikan tentang jadwal midweek service dan komisi pria. Biasanya kegiatan midweek service di hari Rabu, untuk persekutuan komisi pria di hari Selasa. Tetapi untuk khusus minggu ini ada pertukaran hari. Karena apa? Komisi pria pada hari Rabu sedang berhajat, berulang tahun. Maka dari itu bagi segenap pria-pria GKA Tulungagung, kalau sepak bola kita kenal dengan under 20,
hari ini yang under 60, usia di bawah 60 tahun, hadirlah di hari Rabu HUT ke-12 Komisi Pria. Dan untuk midweek service bertukar di hari Selasa. Untuk kegiatan persekutuan doa pagi, persekutuan remaja pemuda, dan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasa. Dari KDM, Komisi Dewasa Muda, dalam rangka menggali dana untuk acara ibadah Padang di bulan Juli mendatang, akan mengadakan basar. Bapak Ibu yang berkenan order bisa WA melalui WA yang tertulis di lembar atau di tayangan, bisa menghubungi Lydia atau Tata, dan nanti juga akan ada petugas dari anak-anak KDN di bawah, Bapak Ibu bisa langsung order ya. Sementara itu di dalam kegiatan ulang tahun Komisi Pria ada spesial undangan ini ya, jangan dibuang. Kalau datang dibawa, ini tadi pesannya akan ada spesial hadiah, ada door prize, enggak tahu KPR BTN atau apa enggak tahu. Yang jelas, mari untuk para pria GKA Tulungagung yang usianya di bawah 60 tahun, hadirlah di hari Rabu. Ya. Selanjutnya adalah Usinda, selesai ibadah ini untuk tetap tinggal untuk kita berlatih paduan suara. Selanjutnya selamat berulang tahun berbahagia bagi yang berulang tahun di minggu-minggu ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Irwan Setiawan, kemudian ada Ibu Lemoing, ada Ibu Linawati, Evangelis Tuti Wahyuni, kemudian juga ada Bapak Eko Hardianto dan Mikael Hans Christian. Adakah nama-nama ini yang hadir? Silakan berdiri, ayo berdiri. Kak Tuti selamat ulang tahun berbahagia. Yang lain? Nanti sore, mamahnya yang ada. Putranya Pak Yo ulang tahun. Saya kira cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada liturgos. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi setiap kita. Dunia semakin hari bukan semakin baik, tetapi ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Seringkali anak-anak Tuhan menjadi korban atas tawaran dunia yang menggiurkan dan pada akhirnya berujung kepada kebinasaan. Bagaimana setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang mencekam kita. Saya, Nur Fitriadin, pembina Komisi Pria, mengajak kita untuk hadir dalam kebaktian kebangunan rohani spesial hari ulang tahun Komisi Pria yang ke-12 yang akan diadakan berikut ini. Sekian info dari kami, mari kita meriahkan dan kita bersama-sama bersuka cita dan menikmati lawatan Tuhan bagi setiap kita, khususnya Komisi Pria. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
mari kita mempersiapkan hati kita dengan sukacita kegirangan. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan ke rekening kas gereja yang tertera di layar saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, kita telah menerima janji Allah bagi kaum Yehuda. Bersorak-sorai untuk Tuhan, memuliakan namanya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku berkatakan haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Yohanes Krisnadi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah berkasih karunia bagi kami, memimpin, menyertai, menolong dan memberkati di sepanjang ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih, kami percaya bahwa ibadah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan senantiasa boleh memberkati dalam setiap kehidupan kami.
Dan kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Begitu juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang dengan setia beribadah khususnya di pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan segenap pelayanan kami di sepanjang hari ini, baik di pusat maupun di pos-pos PI. Tuhan menyertai hamba-hambamu yang melayani, demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami mohon berkat yang daripada Allah, pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tangga saudara, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha saudara, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara, memberkati saudara dimanapun saudara tinggal. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.